an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah kita bahas dan Bapak Ibu juga sudah sangat akrab dengan nama ini. Menariknya Abu Hurairah itu berangkat dari pelayan, ya, pelayan. Dia bukan orang yang apa ya, kita sebut ningrat atau apa, tetapi Nabi Muhammad mampu memuliakan orang yang statusnya pelayan menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan setelah 15 abad namanya masih kita sebut. Dari Abu Hurairah, beliau mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun orang yang beriman kepada yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini ada yang disebut dua, Pak. Jadi ketika Nabi menyatakan keimanan itu seringkali menggunakan beriman pada Allah dan hari akhir. Bukankah rukun iman ada banyak, ada 6 di dalam perspektif kita, ada 6. Iya, tetapi kalau disebut semua kepanjangan. Man kana yu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairi, ya kelamaan langsung disingkat yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, itu yang pertama. Kenapa cuma 2 yang disebut ya, untuk mengikat. Yang kedua, bahwa 2 yang disebut ini, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, adalah inti dari perbedaan umat-umat manusia dalam memahami hakikat dirinya dan memahami agama. Pertama, kita memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dengan konsep ketuhanan agama lain. Itu yang kemudian berimplikasi kita disebut mukmin, yang lain disebut kafir. Yang kedua, hari akhir itu konsep yang sulit diterima oleh non-agama. Jadi yu'minu billah, beriman pada Allah, itu kita berdiskusi dengan orang yang beragama, wal yaumil akhir dengan orang non-agama. Karena sulit meyakini bahwa kita yang mati hidup lagi, sementara jasadnya sudah tercerai-berai. Sering ilustrasi yang saya sampaikan adalah ada orang mati, badannya dikubur. Ketika dikubur 2 minggu di dalam tanah, cacing mulai datang dimakan. Ada 10 cacing yang makan badannya. Dari 10 ini ada 2 cacing keluar ke permukaan dimakan sama ayam. Maka bagian dari tubuh orang tadi ada di 10 cacing, yang mana 2 cacing dimakan ayam. Maka bagian tubuh manusia tadi ada di ayam. Ayamnya dipotong, dijual di pasar, dibeli oleh pemilik warteg. Sama pemilik warteg dijual, dimakan oleh 5 orang mahasiswa. Maka bagian dari mayat ada di perut 5 orang mahasiswa. Yang satu tiba-tiba harus pergi ke Surabaya. Sampai di Surabaya buang air besar. Maka bagian dari mayat itu terbuang di Surabaya. Yang satu tetap ada di Jakarta. Sisanya kemudian melakukan jalan-jalan ke Bogor. Gak tahu gimana, pada hari yang sama mereka BAB. Maka bagian tubuh mayat tadi sudah ada yang di Surabaya, di Jakarta, di Bogor. Yang di Surabaya fesesnya terbuang sampai ke laut. Di laut dimakan oleh ikan teri, jumlahnya banyak. Bagian dari manusia itu ada yang di perut ikan terinya dimakan ikan tongkol ditangkap, dijual lagi di pasar, dibeli oleh tukang warteg lah, dimakan lagi sama orang yang makan di warteg. Itu nanti orang makan di warteg lagi, nanti BAB lagi, entah di mana, di pabriknya, di perusahaannya, mana-mana. Itu bagian tubuh mayat itu baru 1 cacing atau 2 cacing, yang 8 cacing lain belum dibahas. Nah, saya nggak tahu, kalau dibahas ini jadi panjang. Nah, gimana caranya menyatukan bagian tubuh yang sudah tercerai-berai itu untuk menjadi hidup? Nah, agama meyakini adanya hari akhir, hari kebangkitan. Non-agama tidak percaya. Maka patutlah kalau Nabi sering menggunakan
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau Allah berarti kita berdiskusi dengan orang yang beragama, kalau hari akhir diskusi dengan orang yang tidak percaya agama. Nah, ketika Nabi bilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, maka apapun isi dari pesan yang Nabi sampaikan itu terkait keimanan. Artinya, kita mau mengukur iman kita baik atau tidak, kita mau mengukur mulia atau tidak di mata Tuhan, tinggal lihat bagaimana kita mengamalkan hadis yang ada kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, maka kita bilang isi dari hadis ini bisa menggambarkan kualitas keimanan kita. Apa yang pertama yang Nabi sampaikan, siapapun orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Loh, yang pertama disebut muliakan tamu. Yaitu tadi, karena nggak semua tamu datang membawa kegembiraan, tapi kadang ada tamu yang membuat kita capek. Selain datang di waktu yang kita mungkin sedang letih, sedang ingin istirahat, atau kondisi kita sedang tidak enak pikiran, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Nabi bilang, apapun kondisimu, siapapun yang datang, muliakanlah tamu itu. Kalau kamu beriman, maka kamu akan memuliakan tamu. Nah, ini sudah sangat lugas Nabi sampaikan bahwa keberimanan kita bisa diukur dengan cara kita memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, siapapun beriman, muslim mukmin, falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Silaturahim itu ikatan yang kita miliki akibat kekerabatan, kekeluargaan, tetapi yang jauh. Kalau kita sama anak bukan silaturahim, ikatannya bukan silaturahim, itu ikatan keluarga, ahlun. Maka kita nggak perlu disuruh Nabi untuk menyambung hubungan dengan anak, bapak, enggak, kakak, enggak. Tetapi yang jauh, paman, sepupu, anaknya sepupu jauh, sepupu mindo, tri, dan seterusnya lah, pokoknya yang kalau ketemu kita kenal, kalau nggak ketemu kita nggak kehilangan. Nah, itu silaturahim. Kalau anak, orang tua, itu ikatannya sudah ikatan keluarga, tidak perlu silaturahim. Nah, Nabi datang, jaga silaturahimmu. Mungkin kita nyambung ke orang itu di kakek kita atau di buyut kita, rahim buyut kita yang kemudian jadi kita dan jadi orang itu misalnya. Itu yang kita jaga karena jauh. Kalau yang dekat otomatis terjaga, ini yang jauh. Nah, masalahnya kebanyakan dari kita karena merasa sudah jauh tidak perlu bersilaturahim. Bentuk silaturahim itu apa? Ya dengan mengunjungi, dengan sekedar menelpon. Ya banyak momentumnya lah, banyak momentum. Salah satu yang saya lakukan adalah saya punya punya orang dekat yang jauh sebenarnya, tinggalnya sudah lintas beberapa provinsi. Itu silaturahim saya kadang-kadang nitip beli barang, titip ke teman, tolong beliin, kasih ke sini. Nah, itu yang kita lakukan, apapun yang bentuknya silakan, tergantung kita yang mana yang menurut kita enak kita lakukan, tetapi dijaga, falyasil rahimah, jangan diputus. Nah, dalam hadis yang lain, silaturahim itu bukan sekedar menyambung orang yang menyambung kita, tetapi menyambung orang yang memutus kita. Jadi kita proaktif menyambung orang yang tidak menemui kita, menyapa kita, apalagi menyapa dan menemui orang yang sudah tidak mau ketemu kita. Nah, itu silaturahim. Nah, Nabi mengajarkan itu, Bapak Ibu sekalian. Nabi tidak menyuruh kita menjaga hubungan dengan anak, orang tua, karena otomatis terjaga, tapi yang jauh ini karena Nabi memang luar biasa berpikir holistik, berpikir substansial. Kalau tanpa adanya ayat dan hadis,
maka orang-orang yang menjadi kerabat kita itu akan putus. Anak kita tidak akan tahu anak dari sepupu kita atau sepupu mindo kita, nggak tahu. Nah, dengan silaturahim jadi kenal. Jadi kenal, nanti saling berbagi cerita baik dan seterusnya. Nah ini, konteks bab kita adalah memuliakan tamu, dan ternyata disebut pertama, falyukrim dhaifah, muliakanlah tamumu. Yang kedua, sambunglah silaturahimmu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau tidak berkata-kata sama sekali, alias diam. Nah, ciri dari orang yang imannya bagus adalah dia selalu mengeluarkan omongan yang baik. Kalau ada sesuatu yang buruk dan dia layak untuk mengatakannya, boleh dia mengatakannya. Dia memilih untuk diam saja. Bapak Ibu, banyak kebenaran yang memang itu hakikatnya terjadi, dan memang itu sebuah sesuatu yang realita kita, tetapi kalau diomongin menyakiti orang lain, atau kalau diobrolkan nanti malah memicu hal-hal buruk. Orang yang beriman memilih untuk diam walaupun tahu itu benar. Ngomongnya gimana? Pakai mulut, ya. Yang kedua pakai tangan, pakai ketikan, WA, grup WA itu ya. Saya sih optimis kalau Bapak dan Ibu jamaah-jamaah yang aktif dalam pengajian, memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang di pengajian, maka biasanya omongannya itu seputar aktivitas, seputar kesehatan gitu ya. Itu yang menyenangkan. Tapi nanti mungkin ada grup WA yang isinya itu ya mengumbar keburukan orang, karena biasanya orang yang nggak suka pada sesuatu berkumpul lalu senang sekali mengumbar keburukan orang, misalnya tokoh politik dan seterusnya. Nah, Nabi bilang dari pilihannya kamu hanya berkata baik atau diam. Tentu saja kita punya hak berkata buruk, punya hak kita itu. Tetapi Nabi anjurkan kalau itu buruk, walaupun itu kebenaran, lebih baik diam. Pilihannya yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal baik atau tidak keluar apapun sama sekali. Kan nanti keburukan juga harus disampaikan. Nanti biar orang lain yang menyampaikan. Karena nggak mungkin semua orang memiliki keimanan yang baik sehingga tidak ngomong buruk. Nanti ada orang yang menyampaikan keburukan karena itu kebenaran, bahkan ada yang menyampaikan keburukan walaupun itu bohong. Nah, jadi tugas kita menyampaikan keburukan orang lain, kalau kita nggak lakukan, dilakukan oleh orang lain. Tetapi Allah menghendaki mulut kita tidak keluar apapun kecuali yang baik atau tidak keluar sama sekali. Nabi menghendaki demikian, Allah menghendaki demikian. Ya, ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut adalah ajaran yang luar biasa indah. Karena kita juga tidak ingin orang menyakiti kita dengan mulutnya, kita tidak ingin disakiti dengan kata-kata, dengan bullying, dengan cacian, dengan nyinyiran. Orang lain pun tidak ingin hal itu menimpa mereka. Kalau kita biasa menjaga mulut kita, maka orang lain akan berusaha menjaga mulutnya terhadap kita. Itu saja. Sejak kapan kemudian manusia senang dicaci maki? Gak ada. Tapi ini kan benar, harus disampaikan. Iya. Kalaupun itu kebenaran dan harus disampaikan, nanti orang lain yang akan menyampaikan bukan kita. Karena mulut kita akan dijaga untuk mengatakan hal baik saja atau tidak berkata-kata sama sekali. Saya garis bawahi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang pertama Nabi ingatkan, orang yang beriman akan selalu memuliakan tamunya. Nah, ini bab kita, pembahasan kita. Dan siapapun orang yang beriman akan menyambung silaturahim, termasuk orang yang memutus silaturahimnya. Dan siapapun yang beriman, maka mulutnya hanya mengeluarkan hal baik atau dia diam saja. Hal buruk
yang merupakan kebenaran, diam. Kita biarkan saja, kita tutupi, nanti akan ada orang yang akan menyebarkan hal itu dan bukan kita.